Nikmatnya kerja sambil ngopi dan hunting kuliner pedas jangan sampai hilang karena sakit mah. Minum Proma dengan formula hidrotalsit, magnesium hidroksida, dan simeticon cepat redakan sakit mah. Proma, ahlinya lambung. Dipersembahkan oleh Saat ini saya dalam perjalanan menuju Gresik dari Surabaya. Perjalanan sekitar 1,5 jam menuju lokasi. Di sana nanti kita akan bertemu dengan sosok istimewa namanya Mas Prigi dan istrinya Daru. Mereka berdua bersama masyarakat setempat melakukan satu kegiatan yang menarik, yaitu membersihkan sungai. Yang unik dari kegiatan mereka adalah mereka fokus pada sampah yang dianggap sangat mengganggu, yaitu sampah popok bayi. Nah, apa yang dilakukan oleh Mas Prigi dan istrinya Daru dan masyarakat di sana, kita akan dengarkan langsung. Ikuti terus Kick Andy on Location. Assalamualaikum. Wis. Oh iya, Mas. Lakon itu. Di kalangan aktivis lingkungan hidup, Prigi Arisandi dikenal sebagai sosok yang menaruh perhatian pada pemulihan kondisi sungai di Jawa Timur. Lewat Lembaga Kajian Ecological Observation and Wetlands Conservation atau EKATEN yang didirikannya pada tahun 1999, Prigi menjalankan berbagai upaya untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas air sungai yang bersih. Sungai memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Dan Indonesia memiliki banyak sungai. Namun, karena ulah manusia, sungai menjadi tercemar dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, diantaranya dengan membuang limbah ke sungai, baik limbah industri maupun limbah rumah tangga. Saat ini EKOTEN fokus pada limbah rumah tangga berupaya popok bayi yang dibuang ke sungai. Setiap hari, sekitar 3 juta popok dibuang ke Sungai Brantas. Berbagai upaya dijalankan EKOTEN agar warga tidak membuang limbah popok ke sungai. Lewat penyuluhan yang dijalankan, telah tumbuh kesadaran warga untuk tidak membuang limbah popok ke sungai. Mereka mengumpulkan limbah popok dan kemudian dibuang ke tempat pembuangan sampah. Saya kan ikut dari komunitas EKOTON Bu Daru. Terus habis itu ada tentang sosialisasi tentang apa kok bisa sungai itu penuh dengan popok. Jadi saya berpikir untuk menegakkan di desa saya itu penampungan popok sendiri. Jadi untuk tidak warga masyarakat di desa Semongko itu tidak membuang popok sampah di sungai lagi. Perlu usaha yang sungguh-sungguh, bukan hanya dari satu orang namun semua pihak untuk menjaga sungai agar dapat dimanfaatkan hingga generasi mendatang. Kali Brantas bebas popok 2020. Oh itu harapan. Tapi kenyataannya bisa tercapai nggak itu? Ya semua pihak sih, industrinya yang produksi popok, kemudian pemerintahnya, regulasi, law enforcement-nya, terus kemudian ibu-ibu ini, para pemain utamanya ini ibu-ibu sebenarnya, yang harus diedukasi dan dikasih paham kalau buang popok ke sungai itu bahaya begitu. Lalu kenapa mereka buang popok di sungai? Ya karena memang umumnya itu Mas orang Jawa itu kan bilang kalau buang popok ke sungai itu suletan gitu. Dibakar itu suletan. Jadi kalau popoknya dibakar,
Anaknya yang Anaknya bekas nanti pakai gatel, meruntus, gatel, panas gitu ya. Sakit lah Oh, istilahnya. iya. Maka yang paling enak dibuang ke tempat dingin, ya di sungai. Jadi setiap hari itu hampir 3 juta popok. Ini gimana ceritanya ketemu Obama ini? Jadi di San Francisco ada kayak semacam foundation yang dia ngasih support untuk apa pahlawan apa pejuang grassroots lah gitu, lingkungan gitu. Terus 1 tahun itu 6 orang dari masing-masing benua. Gitu. Akhirnya salah satunya ya diajak diskusi dengan Obama gitu. Terus kok bisa kepilih? Ada yang nyalonkan, teman-teman WWF di Amerika sana melihat apa yang dilakukan oleh kita di Ekoton ini kok ya ada langkah hukumnya, ada edukasinya gitu loh. Terus ada perubahan yang sudah dirasakan masyarakat gitu. Oke, jadi berapa tahun ini perjuangan ini? Kami mulai tahun 99, Mas. Jadi udah hampir 20, Hampir 20 tahun ya. Terus ini rumahnya siapa ini? Jadi kita ini kan dapat hadiah dulu, dapat hadiah 1,5 miliar dari acara ini. Terus kita bikin ini tempat untuk mendidik orang untuk jadi istilahnya tuh river warrior gitu. Di atas Mas ada Mas apa teman-teman lagi ada kayak semacam training gitu. Acara apa di atas? Ada ya kita rutin ada semacam edukasi ke apa ke sekolah, ke ibu-ibu PKK gitu. Jadi masyarakat. Oke, halo Mbak Daru. Halo anak-anak, apa kabar? Ibu-ibu. Baik. Ya, jadi apa yang sedang diajarkan hari ini apa? Ya, hari ini kita mengingatkan kembali ke adik-adik bahwa sungai itu harusnya menjadi sumber kehidupan. Ini sih. Oh, loh, ini ikan Ini apa? sebenarnya yang jadi maskot kedua kami ini. Ikan apa papar ini? ini. Ikan apa? Ikan papar. Ikan Ikan apa nak Ina? Atau Ini ikan ya. belida? Nah, Bisa dimakan ikan papar ini? bisa. Bisa. Untuk empek-empek di Palembang itu kan musit ini. Oh, tapi ikannya nggak sebesar ini kan? Dulu pernah sebesar ini. pernah. Dulu pernah sebesar Ya, ini. zaman tahun Sorry. 70-an. Tahun 70 Sebesar sebesar ini. ini ya. Ini Ya. papar namanya Mas. Astaga, coba kita lihat ukurannya sama Sini, Nak, sini, Nak, kamu. Nak. Siapa lebih besar ini? Siapa namanya nak? Siapa? Ini ikan apa ini? Sama jenenge siapa? Siapa? Rio. Oh, ini namanya ikan Rio. Ikan Rio. Ya, ikan Rio ini masih hidup loh. Jadi bayangin Rio, ikan sebesar ini dulu. Tapi sekarang masih ada? Ada. Kecil. Cuma Tapi ukurannya berapa? Kecil. 30 Paling 30 cm cm. maksimal. 30 cm. Nah, akibat dari sampah apa yang terjadi pada ikan ini? Kepunahan. Punah Karena juga. sampah itu menyebabkan ikan jadi ada yang mandul, tidak bisa berkembang biak gitu. Wah, Jadi mempengaruhi habit. Karena ikan ini kan pembuahannya eksternal, sangat terpengaruh oleh kualitas air gitu. dan sebagian besar sampah itu adalah popok bayi. Popok bayi. Jadi ibu-ibu, ini ibu dari mana? Ibu Miftah ini. Sini juga atau? Ngajar di sekitar sini. Oh, ngajar bantu ini ekon, ekoton. Ekoton. Ya, kita Iya. juga ada jalinan kerjasama dengan Ekoton juga. Oh, waduh. Jadi apa? Ibu ini nulis anak-anaknya didorong untuk nulis buku. Oh, nulis Bu, buku. tunjukkan. Coba mana lihat. Wis. Muslim cilik cinta alam sekitar. Terus pohonku sahabatku. Surat untuk bupatiku Pak Sam. Ya, Pak Sambari. Oh, Pak Sambari Itu kan nama akrab, panjangnya nama ya. panggilannya, ya. Jadi apa yang mau disampaikan melalui buku ini? Yang mau kami sampaikan terutama supaya anak-anak itu lebih cinta lingkungan, itu saja. Ya, sebenarnya awal mulanya itu dari motivasi untuk menulisnya anak-anak itu. Nah, alangkah baiknya ketika menulis sesuatu yang berguna, bisa mengajak yang lain ke arah kebaikan seperti itu. Nah, kami kan juga bekerja sama dengan Ekoton. Alhamdulillah dapat ide-ide banyak juga, motivasi juga. Nah, akhirnya kami berusaha mewujudkan ini dari dorongannya Pak Prigini. Oh iya ya, kenapa anak-anak kita pintar nulis? Akhirnya yaitu sekaligus ada pesan-pesan untuk pesan-pesan yang ada hubungannya dengan lingkungan juga untuk masyarakat sekitar atau siapapun yang membaca buku ini. Ya, jadi ini yang diharapkan anak-anak sejak kecil sudah menyadari ya, pentingnya menjaga lingkungan ya. Jadi di sini tempat untuk edukasi, Training. training, pelatihan-pelatihan. Yang biasa datang ke sini siapa aja? Macam-macam dari anak-anak tingkat SD, SMP, SMA, juga masyarakat umum ya boleh datang ke sini untuk belajar tentang konservasi sungai karena memang
kami lembaga yang bertujuan untuk menjaga kelestarian sungai, juga mungkin melatih masyarakat untuk menjadi pengawas pencemaran sungai. Jadi kita secara rutin melatih kader-kader pemantau pencemaran dengan teknik biotilik. Ya, nanti kita akan praktekkan juga. Biotilik? Iya, biotilik. Sensus. Tapi apa sih akibatnya kalau popok dibuat di kali? Banyak sekali ya akibatnya, misalnya pertama dari segi estetika saja itu sudah sangat mengganggu. Kemudian dia akan menghambat aliran air, menumpuk di dasar sungai, menimbulkan banjir. Kemudian juga di dalam popok itu ada material gel yang merupakan microbeads plastik sintetik. Itu jadi itu bisa baru terurai berapa ratusan tahun, karena tahun. itu material Ratusan plastik tahun. butuh waktu ratusan tahun. Wow. Dan kalau dia terpecah menjadi serpihan halus akan dimakan oleh Dimakan ikan. Akibatnya? Ikannya menjadi ikan bencong. Waduh, Ikan berkelamin mandul, ganda. ya, berkelamin ganda. Sehingga reproduksinya terganggu. Ya, akibatnya ikan-ikan bisa punah. Punah. Kalaupun ikannya masih ada, ikannya kemudian kita konsumsi, kita juga ikut menyerap atau menelan ya plastik, material plastik yang ada dalam tubuh ikan tadi. Oke, senang sekali bisa kenalan. Boleh lihat nggak? Di mana itu tempat apa? Oh, di bawah ada sensus serangga air. Di mana ngajarnya? Di sini atau? Di depan Di sungai, harus cum, putri gitu. Yuyu, Yuyu. Oh iya, yuyu itu ini. kepiting. Dipersembahkan oleh